Ya selamat malam buat Abang, Kakak, dan teman-teman. Jadi di sini saya mau mentoringin buat desain fondasi 2. Apa udah kelihatan belum share screen-nya? Udah ya? Udah, Aman Jo. kan kelihatan? Udah Jo. Jadi ini yang mau dibahas tuh soal tahun kemarin, tahun 2021. Nah, di sini tuh kalau nomor satu nih sebenarnya teori sih, ini bisa cari di internet buat teori-teorinya. Nah, yang bakal hitungan itu yang di nomor 2 ini, contoh soalnya tuh dikasihnya begini. Dia misalnya ada jenis tanahnya, terus ada C-nya, atau biasanya kalau nggak C itu dikasih taunya N, NSPT. Nah, sebenarnya kalau buat di fondasi 2 itu kalau ada gamma itu nih sebenarnya cuma buat jebakan sih. Jadi gamma ini nggak bakal kepake. Nah, sama yang tanah-tanah lainnya, sama ini, sama ketebalannya itu dikasih tahu biasanya. Ketebalan tanahnya ini yang L1 ini 5 meter. Nah, muka air tanah di sini juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh, karena yang ngaruh tuh di desain fondasi 1. Nah, jadi di sini tuh dia ada 4 lapisan tanah. Terus di sini ada fondasi dalamnya. Di sini tuh dibilangnya disuruh menghitung kapasitas aksial tekan tiang pancang. Nah, yang di pertama itu kita diminta tiang pancang dengan diameternya tuh 60 cm, dan L ini tuh maksudnya kedalaman seluruhnya sampai dasar. Itu 21. 21 ini sebenarnya tinggal ditambahin semuanya sini. Nah, kalau nomor 2 itu nanti disuruh ngitung yang kapasitasnya yang buat tiang bor, jadi bukan yang buat tiang pancang. Nah, yang ketiga itu kita cuma disuruh ngebandingin dari nomor satu sama nomor 2. Nah, kita langsung aja ke pengerjaannya. Ini digambar lagi soalnya. Nah, tadi kan diameternya itu 0,6. 60 cm. Ini tuh biar semuanya sama, satuannya tuh diubah ke meter aja, karena semua di sini pakai meter. Terus langkah pertamanya itu biasanya kita nyari dulu kelilingnya. Ini keliling itu keliling tabungnya ya, maksudnya jadi kayak uh, bentar, ini gambar dulu ya. Nah, yang diminta itu yang birunya sebenarnya. Jadi kan dia begini. Nah, yang luas biru ini yang diminta. Jadi, Selimutnya bukan sorry, sih Jo? sorry. Ya, sebenarnya yang mau dicari selimutnya, tapi ini buat ngitung selimutnya kelilingnya dulu. Keliling yang keliling lingkarannya doang. Jadi di sini kan pakai rumusnya PD ya. PD itu tinggal masukin kalkulator, D-nya 0,6 nanti dapat 1,88. Nah, kalau buat luasnya itu berarti nanti luas luas penampangnya itu, luas penampang lingkarannya berarti seperempat pi d kuadrat nanti dapat luasnya. Nah, kalau kita udah dapat keliling sama luas, untuk rumus dasarnya itu sebenarnya dia tuh untuk kuat tekan ya atau kapasitasnya itu rumusnya tuh Q-ult biasanya. Nah, Q-ult itu biasanya terdiri dari kalau pakai merah atau pakai putih ini? Sorry, sorry. Dia Q-ult sama dengan, nah yang ini tuh biasanya QS atau QF ya. Ini bisa QS atau bisa QF tergantung ininya. Ditambah dengan QP. Nah, QS sama QF ini dia itu artinya kuat tekan friksi atau dari selimut. Jadi kan kalau selimut dari fondasinya itu kena tanah tuh dia ada gaya geseknya. Nah, itu yang buat dia nahan juga. Nah, biasanya rumusnya itu dia PD PD delta L kali CU alfa, atau jangan gini nggak sih? Sebenarnya yang gini. Yes, ini untuk lempung itu rumusnya PD delta L, terus ini CU kali alfa. Nah, kalau untuk pasir itu dia PD delta L QS. Nah, kalau buat IP itu dia untuk ujung, dia itu rumusnya cuman lempung itu yaitu AP itu luas dikali, nah,
dikali key and key. Sorry, ini untuk pasir. Lempung itu sebenarnya dia CNC, cuman kalau biar sederhana itu biasanya cuma disebut 9C. 9 jadi konstanta hitungannya. Kalau pasir itu dia pakainya AP QNQ. Nah, ini untuk rumus-rumus dasarnya. Jadi kalau misalnya dia ada banyak lapisan tanah, berarti QF-nya itu banyak. Kayak misalnya ada QF1, QF2, QF3, sama QF4. Kalau QP itu kan dia cuma ujung ya. QP, sorry tadi belum jelasin ya. QP itu tuh daya tahan ujungnya. Jadi kan dia ada ujung, dia kena tanah, dia nahan ujungnya doang. Itu berarti cuma ada di lokasi cuma satu di ujung, berarti QP-nya nanti cuma satu. Kalau yang banyak itu biasanya QS atau QF tergantung tanahnya. Nah, kayak di sini tuh langsung dihitung lapisan satu. Sini kan kita tahu dia lempung, jadi langsung aja pakai rumusnya yang PD delta L kali CU sama alfa. Nah, kalau di soal yang ini tuh dapet CU-nya itu udah dikasih tahu di soal. Nah, kalau besok itu misalnya dikasih taunya N, misalnya N sama dengan 4 gitu atau berapa pukulan itu kita bisa pakai tabel sebentar ya. Kalau ini kan CU-nya 40. Nah, kalau alfa itu dia itu nilainya itu juga tergantung tiangnya. Misalnya kalau ini kan tiang pancang, terus tanahnya tanah enggak tiang pancang, nanti alfanya itu kita ngelihat di tabel. Tabelnya ada di bawah. Jadi yang kita mau lihat di tabel itu CU sama alfa ya. Ini. Ini tuh grafiknya ngebacanya tinggal lihat. Pokoknya yang penting tuh di sini. Ini alfa tiang pancang. Berarti kita bisa ngeliat alfanya di sini. Terus kalau buat nilai C itu sebenarnya pakai yang ini. Nah, kalau misalnya di contoh soal itu dikasih taunya itu bukan C atau misalnya dikasih tahu yang N sama dengan 4, itu kita bisa pakai 6N atau 7N buat nilai C-nya. Ini kan nilai C nih. Jadi contoh N sama dengan 4, berarti C-nya itu misalnya kita pakai yang 6N ya. Ini sebenarnya bebas asal dikasih tahu kita pakai punya siapa. 6 kali 4 gitu. Jadi dapatnya itu 24 kPa gitu. Nah, ini kalau contohnya besok dikasih taunya N-nya. Nah, kalau misalnya kita udah dapet C-nya di kasus soal yang tadi, itu kita bisa langsung nyari alfanya. Alfanya itu yang ini, tiang pancang. Misalnya ini kan faktor adesi alfanya, ini kuat gesernya. Misalnya di soal tuh tadi N-nya itu ini yang ini hapus ya. Alfanya C-nya itu 40. Nah, berarti di sini ya kita ini bisa ngira-ngira sih. Ini 40 berarti kita taruh di sini. Nah, ini kita langsung tarik aja ke sini. Dapatnya juga kira-kira sih. Kalau mau pakai penggaris juga bisa. Kalau mau kira-kira juga boleh sebenarnya. Mirip-mirip nanti pasti hasil akhirnya. Misalnya di sini, berarti kita tinggal pindahin aja langsung. Kalau di sini saya contohnya saya ngiranya tuh 0,83 misalnya. Nah, nanti langsung dimasukin di rumusnya itu. Ini kan PD kan udah kita hitung di atas. Delta L-nya itu kita tergantung tebal lapisannya. Terus CU-nya 40 dikali 0,83. Nanti dapatlah satuannya itu ke kilonewton nih 312,8 kilonewton. Nah, buat tanah kedua itu kan pasir. Dia itu jadinya pakai rumusnya yang QS. Nah, QS ini dapatnya itu sebenarnya ada dari sini. QS ini tiang bor. Nah, ini tiang pancang. Di sini untuk tanah pasir. Tadi ini kalau ini kan buat tanah lempung tadi di sini. Ini tanah pasir. Ini tuh dibilang QS itu kalau untuk tiang pancang tuh 2 kalian SPT. Jadi tadi kan kita kan misalnya pakai rumus yang N-nya itu 6N. Di sini saya langsung masukin N-nya sama dengan sorry, sorry, sorry. Kalau untuk kelempung tadi yang 6N ya. Kalau yang ini tuh N-nya saya dapetinnya dari sini. Ini yang hubungan SPT C sama N. Kalau yang ini hubungan sudut geser sama NSPT. Karena untuk tanah pasir tadi itu, sorry naik lagi. Tanah pasir itu di soal tuh dikasih taunya alfanya. Sudutnya ini pokoknya. Oh, alfa sih. Sudut gesernya pi-nya.
yang diketahuin. Jadi yang di sini tuh pakai grafik yang ini untuk tanah yang pasir untuk nyari nilai N-nya. Nah, yang ini biasanya tadi sudut gesernya 17. Ini kan ngambilnya di sini. Sekitar di sini. Nah, ini sebenarnya juga bebas nih milihnya yang mana aja nih bebas. Kalau di sini saya pakainya bentar. Nah, ini bentar kalau di sini dapatnya berapa? Alfa sudut gesernya 17 dapat N-nya itu 2. Walah, ini salah nih berarti. Ini kan 17 berarti dapatnya harusnya sekitar kalau misalnya kita pakai yang Dunham ini dapatnya itu sekitar eh sorry 17 derajat ya. Kebalik. Bacanya salah. Ini kan sudut gesernya ini yang SPT-nya berarti kebalik narik ya. Jadi kita kan tahunya 17 tuh berarti yang di sekitar sini. Jadi kita lihat yang derajat yang ini, saya sekitar segini, terus kita tarik ke sininya. Nah ini kira-kira ini kan pasti kurang dari 5, berarti bisa 2, 3, atau 4. Nah kalau di sini saya pilihnya 2, dapat N-nya. Nah dari dapat N-nya kita pakai yang tadi dibilang kias tuh 2 kalian SPT, masukin tebelnya 2 kali 2 dapat 56,4. Buat sampai sini ada yang mau ditanya nggak buat ngitung-ngitung kiasnya? Ini buat yang pancang dulu ya. Jelas, Cok. Kalau misalnya udah sebenarnya ini sisanya tinggal pengulangan. Kayak misalnya lapisan 3 kan ini kita lempung. Nah, C-nya dikasih tahu 105. Jadi kita langsung masukin aja alfanya yang di sini 105 kan. Ini kan 105 berarti udah lewat dari 75. Berarti anggaplah ini karena rata semua kita anggap dia 0,5. Gitu, kita anggap dia 0,5. Q-nya ketahuan dapat nilai ininya. Nah, kalau buat yang lapisan 4, kita sama. Kita tahunya cuman sudut gesernya 35 derajat. Kita masukin lagi ke grafik yang bawah ini 35 derajat kan berarti di sini kira-kira tarik misalnya kita pakai yang kalau tadi saya pakai yang Dunham misalnya. Nah, dia dapetnya tuh sekitar di sini. Sekitar 20-an, 27, 27-an mungkin. Tuh di sini pakai yang mana nih? Ini sebenarnya bebas sih mau pakai yang penting itu kita kalau habis gunain mesti tulis kita gunain yang atas dari siapa. Nah, ini yang 35 berarti kita pakai yang kayaknya pakai Meyerhoff deh ini yang biru. Nah, iya nih. Enggak deh pakai yang Dunham ini yang pink ini sorry 35 di sini ya. 35 di sini tarik sampai sini. Dapat kira-kira kita ya sekitar 35 36 begitu. Nah, nanti kalau udah hitung lagi berarti di sininya dapat misalnya 460. Nah, untuk ujung tiangnya itu kan tadi kan rumusnya AP karena ini tanah pasir ya, ujungnya kan ada di tanah pasir. Dasar tiangnya itu pasir. Jadi kita pakainya yang AP Kienki. Nah, untuk KIP ini kalau kita di tabel di bawah nih di lampirannya, ini kan masih selimut. Nah, ini ada daya dukung ujung tanah pasir. Di sini tuh Kienki-nya itu kan kita belum tahu ya ki beban dari gedungnya. Jadi ini cuma pemisalan aja. Anggaplah dia tuh 40 kalian SPT. Nah, dari 40 kalian SPT berarti kita mesti cari N-nya lagi karena tadi tanah pasirnya kan cuma diketahui sudut geser. Tapi tadi udah ketahuan deh sudut geser N-nya kan 35. Berarti ini tinggal 0,28 luasnya dikali 40 kali 35 dapat 392. Nah, kalau udah dapat tuh tinggal ditambahin Q tuh berarti Q1, Q S2, Q S3, Q S4, Q
IP. Nanti ditambahin semua jadinya segini. Nah ini buat nomor satunya tuh hasilnya udah tinggal yang ini. Nah kalau buat yang tiang bor itu bedanya itu sebenarnya cuman di CU alpha sama QS-nya. Jadi yang belakang-belakangnya doang ini beda. QS, CU alpha sama QNQ-nya itu beda. Nah bedanya itu kita ngeliat di tabel lagi sebenarnya. Bukan tabel sih ini dari ininya. Ini kayak misalnya selimut tanah lempung. Ini saya pakai yang ini aja. Ini kan C-nya itu jika alfanya itu dibandingin sama C-nya SU ini C. Jadi kan tadi kan kayaknya C paling gede kan 105 ya, 105 kPa. Nah, sedangkan 105 kPa tuh di bawah 210. Nah, untuk di bawah 210 tuh semua alfanya 0,55. Ini di sini tiang bor. Nah, jadi untuk alfanya nanti mau lapisan berapapun pasti kita pakainya 0,55. Terus kalau buat QS-nya kita ngelihat yang selimut, tanah pasir, tiang bor itu biasanya sih kurang tahu ya kalau kelas lain. Kalau kelas Pak Aksan itu biasanya pakainya tuh yang recent write paling seringnya. Dia 3,1 N untuk NSPT di bawah 53. Biasanya sih NSPT pasti emang di bawah 53. Nah, jadi saya di sini pakainya yang 3,1. Tapi kalau mau pakai yang lain sebenarnya juga bisa sih yang Merhof juga boleh karena emang beda-beda. Tapi sebenarnya kalau kita pakai satu mesti pakai itu terus buat selanjutnya. Nah, kalau di sini jadi kita pakai yang 3,1. Terus kalau buat yang ujungnya, ujung tanah pasir tiang bor itu di sini pakai yang raise and write juga. Ini tiang bor itu untuk nilai ininya QNQ-nya itu dianggap sebagai KIP kalau di sini. Kan ini sama tanda kurung tanda kurung. Dia KIP di mana KIP-nya itu dianggapnya segini 70 N atau 70 kali NSPT untuk N di bawah 60. Nah, biasanya emang N tuh di bawah 60 kalau buat yang masih ada ini. Kecuali dikasih tahu di soal. Nah, jadi kita udah tahu semuanya. Tinggal masukin buat yang tiang bor. Tiang bor ini kan CU-nya tadi tergantung soal. Alfanya itu 0,55. Nah, kalau ini QS itu 3,1. Nah, biasanya sih N-nya sih sama semua. Ini tinggal ikutin yang atas nih. Kan kita udah nyari sekali. Datanya itu bakal sama. Misalnya yang lapisan 2 tadi N-nya 2. Berarti di tiang bor ini juga N-nya 2. Berarti kan ini 3,1 kali 2 gitu. Nah, kalau yang KP-nya itu baru kita pakai yang 70N untuk pengganti yang ini ya. Pengganti semua yang dalam kurung ini ganti jadi 70N. Dapatlah 686. Nah, nanti baru masukin ke Q-ult-nya lagi. Nah, kalau di sini sih contoh kasusnya dapatnya lebih gede, 2237 sama 1714. Nah, makanya kita tinggal bikin di kesimpulan itu kedalamannya sama, diameter sama, tapi tiang bor itu memiliki daya dukung yang lebih besar gitu misalnya. Nah, sebenarnya bisa narik kesimpulan yang lainnya juga tuh berarti kalau tiang bornya ini bisa lebih pendek kalau kita pakai tiang bor, kedalamannya itu bisa lebih pendek. Karena kan dia lebih kuat kalau dia kedalaman sama. Nah, untuk materi UTS sih kemarin kalau dari Paksen cuma sampai sini ya. Karena kemungkinan kita kan soal ABC-nya itu tim dosen. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan buat materinya. Jo, ini soal yang tadi kuis Jo. Mirip. Mirip sama yang kuis. Ini soal UTS tahun lalu. Oh, pantes. Kirain kuis. Oke. Sama kemarin dibilang Pak Aksan sih selalu dikasih ini. Nanti data-data gini katanya sih harusnya dikasih. Jadi kita ngikutin yang dikasih aja, dikasih lampiran. Untuk buat ngitung-ngitungnya. Karena kan katanya nggak mungkin open book. Lah Jo, nggak open book Jo. Kemarin Bu Ruwaida bilang open book. Nggak tahu juga sih. Kemarin Pak Aksan bilangnya nggak open book ya. Tapi Soalnya Bu katanya sih Ruwaida data-data gini bakal dikasih. nggak tahu sih kemarin Bu Ruwaida bilangnya boleh open book sih kemarin. Berarti tergantung yang jaga.
Bentar, Jo. Kenapa? CU itu dari mana aja CU? CU yang di mana nih yang oh yang ini CU ini C sebenarnya. CU tuh sama dengan C yang di soal nih. Sama dengan juga biasanya kalau nggak CU tuh disebutnya ini SU. Sama aja dia. SU, CU atau C. Oh, diketahui ya itu ya. Iya, Kemarin kan C-nya diketahui. diketahui kan pas kuis. Nah, makanya kalau misalnya kasus contohnya kayak tadi tuh yang C-nya itu nggak dikasih tahu, tapi yang dikasih tahu tuh N. Berarti buat nyari C-nya itu biasanya kan rumusnya 6N atau 7N juga boleh sih, tapi biasanya pakainya yang 6N. Jadi tinggal 6 kali NSPT-nya berapa dapat C-nya. Ini pakai yang ini. Ini pakai yang ini nih, 6N atau 7N. Kalau 10N sih sebenarnya agak kegedean sih. Begitu. Gimana jelas? Atau masih ini? Jo, sorry gue mau nanya yang NSPT-nya. Itu tadi Iya nentuin bang, garisnya gimana ya? NSPT yang ini bang. Iya, itu kan Sebenarnya sih ada. ini udah dipermudah bang. Jadi abang nggak usah tarik-tarik garis kalau yang NSPT. Abang tinggal lihat yang ini bang. 6N berarti yang teori Terzaghi. Kalau 7N nih kayaknya yang Niki ini bang. Kalau 10N yang Morita. Nah kalau yang Peck sama Dunham itu berarti masih tarik sendiri. Tapi biasanya pakainya yang Terzaghi sih bang. 6N ini. Jadi abang Oh iya, tinggal 6N aja. tadi lu sempat Kalau ada yang narik itu juga buat cari nilai N-nya apa ya? ini bang. Nah iya kalau Yang 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 itu. tanah pasir kan tadi nggak dikasih tahu C bang. Nggak Iya, dikasih tahu C. Kan ini tanah pasir cuma dikasih tahunya sudut geser bang. Sedangkan kalau kita mau nyari alfa itu nih alfa yang ini bang. Kan butuh C. No yang ini pun juga butuh C. Jadi kita mesti cari dulu NSPT-nya bang. Buat tahu nilai C-nya. Dari sudut geser ke ini bang. Ini tinggal tarik aja misalnya tadi 17 bang. 17 derajat gitu bang. Ini kan 10, 20 ini 15 kita taruh gini bang. iya. Nanti abis itu langsung kita tarik ke bawahnya. Oh gitu, berarti Nah, ngambil garis hmm, yang kena aja gitu. iya ngambil garis yang kena. Ini kalau saya sini pakai Dunham bang, yang pink. Kalau abang pakai yang hijau juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Asal ditulis nanti bang, saya bang udah selesai ini, tulis nilai NSPT-nya dapat dari kalau misalnya abang pakai yang hijau berarti pakai yang Osaki gitu bang. Tulis sumbernya aja maksudnya. Oh gitu, oke oke. Thank Nah you, Jo. ini udah tinggal ngira-ngira aja sih bang. Grafiknya semua emang tinggal ngira-ngira bang. Oke oke. Oke bang. Ya, thank you. Mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Jo, saya Jo. tutup. Kenapa? Misalnya gamanya kan ton. Berarti diubah dulu kilonewton. Gamanya jebakan. Gama di soal Despon 2 tuh biasanya jebakan nggak kepake. Nggak kepake tuh, ya. Nggak kepake. Oke. Jo, berarti materi sampai sini Emang doang kan aja? iya sampai sini aja. Sampai Oke oke. ngitung ini. Paling besok disuruh ngitungnya dua emang tiang pancang atau tiang bor terus kita baru bandingin. Iya. Nah Yang kemarin soal kalau yang teori ini kayaknya kurang tahu juga sih bakal keluar atau enggak. Tapi sih emang poinnya kecil sih 20% gitu. Jawaban. ya kemarin ibu ya Bu Roida juga ngomong kemungkinan entah dua atau salah satunya gitu yang tiang panjang atau tiang bor ya. Kalau tiang listrik, Jo. Mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup mentoringnya. Terima kasih. Makasih Jo. Ini ada recordingnya nggak Jo?